Halo semuanya, hari ini kita paranormal experience lagi. Ini langsung terbang dari Jogja nih, namanya Wahid. Betul. Lu ngapain nanya Nesi Judge ke gue? Lah, kapan nanyanya, Bang? Tadi kan kenal nggak sama Nesi Judge? Oh iya, si barangkali kenal kan, Bang? Kan Kenal. sama-sama di Jakarta kan? Sama. Kan saya di Jogja lumayan jauh nih, kan Bang Radit kan di Jogja, di Jakarta barangkali kan. Oh, sama-sama Jakarta kenal. Oh gitu. Oh, karena kan katanya cerita lo ada yang sempat ini di Nesi juga. Betul, yang Itu cerita yang mana? Itu yang pertama kali aku nulis sih, Bang, yang di Klaten. Oh, KKN Rumah Kosong Klaten. berarti lo tuh sering ini ya, sering bikin cerita-cerita horor gitu di mana? Di Twitter? Di atau? Twitter. Oh, di Twitter. Sekarang tuh banyak ya penulis-penulis cerita horor yang bikin thread gitu ya? Iya, mungkin karena efek pandemi ya, Bang ya. Iya, efek pandemi ya. Jadi daripada gabut kan. Daripada gabut ya, bikin cerita horor gitu ya. Oke. Berarti lu sempat nulis di Twitter, terus rame itu. Yang mana tuh KKN di Klaten? Apa KKN Klaten. KKN Klaten. Rame terus sempat di Nesi juga tuh. Betul. Nesi sempat bawain ya? Baru kemarin. Oh, baru kemarin? Belum lama. Nesi bawain. Rame tuh jadinya? Iya. Jadi yang thread-thread yang lain ada juga? Keangkat juga semua? Jadi tuh? ikut keangkat, terutama yang pembantaian ini. Oh, pembantaian. ini yang lain yang lagi paling nih. baru, yang paling baru. Oke, sekarang yang lu mau ceritain berarti bukan yang KKN Klaten ya? Bukan. Yang mana nih? KKN di desa TikToker kalau nggak salah? Wow. Bukan. Nggak ada deh kayaknya, nggak ada deh. Mungkin sebelum aku cerita yang KKN, sempat nulis dua kan, Bang? Yang Klaten sama yang Lampung. Mungkin aku mau tarik sedikit ke belakang. Soal pengalamanku sendiri KKN. Oke, tunggu. Sorry nih, gue tuh nggak punya Twitter. Maksudnya punya Twitter, tapi gue udah nggak main lagi. Terakhir kali gue tuh Twitter gue centang birunya diambil. Sama siapa, Bang? Sama Twitternya lah. Karena kayaknya udah lama nggak main, jadi gue lihat tuh udah nggak centang biru, jadi makin males gue mainnya. Jadi gue nggak ngerti nih. Jadi lu tuh bikin thread ada berapa? Total sih sekitar ada 9-10 judul. Oke, terus tadi lo cerita soal KKN di Klaten, itu pengalaman pribadi atau? Bukan, itu pengalaman anaknya Pak D. Pak D-nya punya anak, berarti itu sepupu? Iya. Kenapa nggak bilang pengalaman sepupu? Iya, biar lebih panjang. Lebih panjang kan, lumayan anaknya Pak D sama pengalaman sepupu kan? Betul. Lumayan panjang, lumayan. Anaknya Pak D ya? Iya, oke. Pengalaman sepupu. Iya, pengalaman sepupu, kan kebetulan sepupuku anaknya juga siapa sepupu? Anaknya Pak D, Iya. betul kan. Nah, makanya waktu itu kan dia KKN juga kan, Bang? Iya. Sama bareng aku, cuman beda tempat. Kalau aku di Gunung Kidul, dia di Klaten. Oke lah itu. Pokoknya KKN Klaten itu lo ceritain pengalaman sepupu lo di thread ya? Betul. Lo katanya lo ada pengalaman KKN lain yang lo tulis juga di Twitter? Iya, yang itu KKN di? Lampung. Itu siapa lagi nih? Itu temanku yang sebut saja namanya Sam. Oke, anaknya siapa nih? Kebetulan temen ketemu di Twitter sih, Bang. Oke, anak bapaknya berarti ya? Ibunya. Nah, ini pengalaman si Sam nih, teman kau lah ya? Ya. Oke. Nah, hari ini lo mau cerita pengalaman KKN lo sendiri? Betul. Oke, tadi lo bilang mau tarik ke belakang dulu. Maksudnya gimana tuh? Nah, kan mungkin selama ini orang taunya kan aku cuma nulis pengalaman KKN orang kan. Iya. Nah, mungkin aku mau sedikit cerita yang kenapa kok aku bisa sampai nulis cerita KKN, alasanku nulis itu apa. Oke. Jadi waktu itu tahun 2019, itu kan aku KKN di Gunung Kidul, seperti yang tadi tidak bahas. Tapi sebelum itu, aku mau ngomong dulu bahwasanya aku tuh orangnya penakut. Penakut banget, bahkan bisa dibilang aku mau ke kamar mandi pun minta suruh nemenin adikku. Sampai sekarang? Itu enggak. Nah, itu titik baliknya pas KKN. Nah, otomatis kalau KKN kan pasti kita jauh dari rumah, Betul. jauh dari orang tua juga, teman-teman baru. Iya. Nah, waktu itu pas tahu nih dapat tempat di Gunung Kidul. Ya, teman-teman pasti udah tahu kan Gunung Kidul itu seperti apa tempatnya. Seperti apa tuh? Yang gunung yang ada di Kidul. Wow. Gue pikir gunung yang ada di Agung. Gunung Agung dong di Matraman. Enggak, kayak gimana? Gue nggak tahu. Jadi nggak ngerti. Gunung Kidul itu kan ada di selatan Jogja kan, Bang, yang tempatnya terkenal kadang kalau kemarau sulit air, terus jauh dari pusat kota juga. Sorry, Gunung Kidul tuh gue beneran nggak ngerti soal ini. Gue sering dengar Gunung Kidul, tapi gue nggak ngerti apakah
Ini sebuah apa? Kecamatan kah? Provinsi? Apa ini? Kabupaten. Kabupaten. Betul, Kabupaten Gunung Kidul. Berarti ini gede ya? Gede. Oke. Lokasi KKN lo nggak spesifik lah ya? Iya. Pokoknya di kabupaten itu. Di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu? Nah, pas orang tua aku tahu kalau aku KKN di Gunung Kidul, ya mungkin karena tahu aku orangnya penakut ya Bang ya. Beberapa hari sebelum aku berangkat itu, bapakku mau ngasih sesuatu benda yang kayak kayak pecot itu, cambuk, tapi dari Kuningan. Nih kamu bawa ini, taruh dompet tapi jangan dibawa ke kamar mandi. Nah, aku nggak mau tuh bawa hal seperti itu kan Bang. Wah nggak usah lah Pak, Bismillah aja, aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya berangkatlah ke Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul. KKN di sana selama 2 bulan. Nah, di hari-hari di minggu-minggu pertama itu nggak ada hal-hal aneh Bang. Kejadian aneh. Ini sorry, ada desanya berarti ya? Ada. Tapi nggak spesifik nggak ya? spesifik. Oke, kita nggak usah sebutin lah ya. Pokoknya KKN-nya di Gunung Kidul. Kabupaten situ. Oke. Takutnya nanti kan gimana kan Bang. Iya, terus orang nyari lagi. Oke, terus? Nah, makanya pas di sana di minggu pertama nggak ada kejadian aneh. Barulah di minggu kedua, saya ingat waktu itu. Jadi kan aku di sana jadi ketua posko. Jadi yang sering sosial ke masyarakat dan sebagainya, kayak kalau malam sering sebisanya kayak berbaur dengan masyarakat banget gitu loh Bang. Takutnya kan ketika KKN kok jarang ngobrol sama warga, takutnya nanti dikira gimana kan. Oke. Kuliah lo apa sih jurusannya? Aku ilmu perpustakaan. Oke, jadi tapi KKN-nya tuh untuk bantu warga aja di sana atau ngapain tuh? Ada nggak tugas spesifik kalian tuh harus ngapain di situ? Kalau aku sendiri kan, maksudnya kan proker, ada yang proker kelompok, ada yang individu. Nah kalau kelompok sih yang bareng-bareng. Kalau individu itu aku yang karena aku jurusan ilmu perpustakaan, aku di sana sama temanku bangun perpustakaan masjid. Wow, oke. Bangun perpustakaan masjid, terus kembali lagi Bang ke cerita yang tadi di minggu kedua. Ngobrol sama warga nih ya, berbaur ya. Lalu? Nah, di malam itu aku penat tuh Bang, dalam artian masa main ke warga lagi gitu kan, penat. Nah, akhirnya di posko nggak ngapa-ngapain karena memang di sana juga nggak ada sinyal, susah sinyal. Akhirnya aku kayak pengen keluar ke depan gitu kan. Jadi poskoku itu rumah ya dibilang modern, nggak modern, dibilang joglo banget ya nggak kayak, tapi temboknya masih pakai kayu gitu loh. Iya. Nah jadi depan rumah itu ada kayak bangunan balai dusun namanya, yang buat tempat kumpul kayak gitu. Nah pas waktu itu aku malam keluar, aku cuman di depan itu bingung mau ngapain, tiba-tiba kayak tertarik untuk main ke bukit belakang posko. Waktu itu malam sekitar jam 9 lah. Iya. Nah, bukit belakang posko. Entah kenapa kok tiba-tiba aku pengen main ke sana, aku bilang gitu kan. Akhirnya karena gabut, ya udah jalan. Sendiri? Sendiri. Padahal kan katanya penakut nih. Betul, aku baru ngomong itu. Aku sebelum KKN penakut. Tiba-tiba pas waktu itu aku kayak berani. Dan tempatnya gelap Bang. Namanya bukit kan, terus jalannya sawah kayak gitu. Nah, akhirnya aku jalan. Di pertengahan perjalanan itu, anehnya ada orang latihan nari malam-malam, gamelan, terus nari kuda lumping. Nah nari, setelah itu masih merindingnya sampai. Jadi aku kan lewat Bang, lewat set gitu kan. Mereka tuh nggak negor aku gitu loh Bang. Mereka nggak negor sama sekali. Pas aku lewat, aku orang kepikiran, kenapa kok mereka nggak negor aku? Padahal kan aku di sini udah beberapa hari gitu loh. Terus tak pikir, mungkin mereka lagi fokus nari atau apa gitu. Lagi latihan ya. Akhirnya aku jalan ke bukit itu tadi. Sebenarnya bukit itu ada namanya, tapi nggak tak sebutin, takutnya nanti spesifik ke tempat kan. Iya, oke. Nah, di sana, dan itu kali pertama aku ke sana. Bisa dibilang sendiri ke sana malam. Pemandangannya bagus, maksudnya karena itu Gunung Kidul di atas, pemandangan Jogja itu kelihatan dalam artian lampu-lampu dan sebagainya gitu. Nah, di sana sekitar 10 menitan, hawa dingin mulai masuk, maksudnya mulai kerasa lah. Apalagi aku kesana cuma pakai celana pendek, kaos sama sarung. Nah, jalan ke sana terus kok kedinginan, akhirnya aku turun. Nah, anehnya tuh pas aku turun,
si orang yang pada latihan itu negor aku Bang, nggak kayak pas waktu awal. Lah Mas Wahid dari mana gitu kan? Saya dari situ Pak, aku bilang gitu. Dari situ mana Mas? Gitu. Itu Pak yang ada boh itu kayak jembatan kecil gitu kan, yang ada di atas bukit, aku bilang gitu. Loh Mas sampean berani ke sana? Gitu. Aku langsung mikir, kok warga kok kaget gitu kan. Dalam artian ekspresi mereka itu menunjukkan kalau mereka itu kayak semacam shock gitu loh. Aku mikir, ada apa ini gitu kan. Akhirnya aku memutuskan nggak ngobrol terlalu panjang karena udah malam, sekitar ya jam setengah 10-an, hampir jam 10. Akhirnya aku balik ke posko. Pas posko masuk ke rumah, itu kan kalau aku orang Jawa, mungkin teman-teman juga banyak tahu kalau semuanya dari luar itu pasti dianjurkan untuk ya bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, baru masuk kan. Itu aku enggak. Langsung masuk, tidur, karena capek jalan kan. Nah pas itu, terornya itu pas malam itu. Pas lagi tidur? Apa yang terjadi? Jadi, entah jam berapa, aku tuh kan tidur kan Bang, maksudnya langsung tidur. Aku tuh kayak setengah sadar, di atas kepalaku, itu kayak ada guling. Ada guling yang di atas kayak nyender gitu di pembatas pemisah ruangan. Itu kayak nyender kayak gitu. Aku masih penasaran gitu kan. Aku mau bilang, apa itu, mau bangunin temanku samping kan. Belum sempat megang, tiba-tiba kayak dadaku tuh kayak kejatuhan. Langsung nggak bisa gerak, teriak nggak bisa. Telinga berdenging kayak gitu. Itu lumayan lama seperti itu. Sampai akhirnya kayak doa di dalam hati, ayat kursi, doa-doa yang aku bisa lah gitu. Doa makan enggak? Ya barangkali nanti ada yang mikir doa makan kan Bang. Iya kan? Banyak sih yang mungkin mikir sih. Nah. Kayaknya emang banyak sih. Terus lagi cerita kan yang di rumah, doa makan ya enggak? Pasti banyak sih yang kayak gitu. Untung lo klarifikasi kan, tadi. Betul kan, ya kan lebih baik dilurusin kan. Nah, takutnya terlalu serius kan. Ya. Terus waktu itu keringet dingin keluar semua kan Bang. Udah sadar. Keringet panas? Kebetulan lagi cuti. Nah, keringet dingin, akhirnya aku keluar kamar kan. Buat nenangin. Aku mikir, wah masih jam segini, jam setengah 2-an lah. Kalau mau subuh kan sekitar jam 4 masih lama. Akhirnya aku tidur lagi. Nah pas tidur itu tak kirain terornya udah selesai. Malah pas aku tidur, tiba-tiba aku bangun. Tapi anehnya, pas aku bangun itu aku lihat kalau aku tidur. Kayak proyeksi astral gitu ya. Nah saat itu aku nggak tahu karena aku orangnya penakut, aku nggak pernah cari tahu astral projection seperti apa, rogo sukmo seperti apa. Cuman pas tidur kok aku lihat, kok aku tidur? Aku bilang gitu kan. Tapi suasananya tuh gimana ya Bang? Nggak terang, nggak gelap, tapi aku bisa melihat dengan jelas. Jadi cahaya lampu itu nggak kelihatan, nggak kelihatan terang itu nggak. Tapi aku bisa ngeliat jelas. Lalu? Nah saat itu kan entah kenapa itu kayak jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan di dalam rumah. Badan lo ini yang ini terbang atau? Jalan, bener jalan. Tapi aku nggak lihat kakiku melangkah itu nggak. Tiba-tiba jalan. Tibalah aku masuk ke sebuah ruangan. Di rumah ini? Di rumah itu. Masuk ke sebuah ruangan. Di dalam itu ada perempuan. Duh, males banget, merinding gue. Terus? Tapi kelihatan dada ke atas. Perempuannya itu rambutnya segini, parasnya cantik, tapi aku nggak sempat ngobrol. Tiba-tiba pas kontak mata kayak gini, kayak dua ujung karet, satu ditarik, tiba-tiba ujung sini dilepasin. Langsung kayak set masuk ke badan lagi tuh Bang. Langsung ketarik ya? Maksudnya ketarik ke badan lagi kan? Tarik ke badan, langsung kayak gitu. Oke, terus masih ada lanjutan ini? Masih panjang. Oke, terus? Nah, pas itu azan subuh. Azan subuh, sholat subuh. Terus karena itu ketarik. itu ketarik. Ketarik ke Jogja. Aduh, nggak pikiran aku.
Tuh, ini karena masih panjang gue breakdown dulu ya. Jadi lo ada di desa ini, ya kan? Desa ini tuh nggak terkenal angker tapi sebenarnya. Itu nanti tak jelasin di. Ini ada hubungannya ya. Oke. Cuman lo pas datang ke sana pun juga lo sebenarnya nggak ngerasa bahwa ini akan terjadi kenapa-napa kan? Iya. Paling cuman takut aja, nanti gue gimana ya pas di sana, masih takut nggak ya dan lain-lain gitu karena kan. tempat baru kan. Tempat baru, teman baru dan suasana baru juga. Betul. Kan, lo nggak tahu kan. Nah, tapi begitu masuk ke sana ada satu bukit ini yang lo nggak tahu kenapa tiba-tiba padahal lo kan penakut nih. Betul, penakut banget malah. Iya, tapi lo punya dorongan untuk datang ke bukit itu. Betul. Yang anehnya adalah pas pergi ke atas bukit tersebut, orang-orang yang lagi latihan nari itu kok kayak nggak negor. Apa dia nggak ngeliat atau apa dia kita nggak tahu ya. Pokoknya nggak negor tuh. Sampailah di atas bukit. Di atas bukit tuh cuma ngeliat-liat aja. Iya, kayak duduk, lihat-lihat pemandangan gitu kan. Cuman duduk-duduk aja. Karena sendiri, Bang. Ya, oke. Abis itu turun lagi nih dari bukit nih. Yang nari itu ngeh tuh. Yang orang gamelannya yang ngeh. Oh iya, yang orang gamelannya ngeh kan. Ngapain tadi dari mana? Mas Wahid dari mana gitu. Terus lo bilang, saya dari atas bukit. Kaget mereka kan. Kok dari atas bukit gitu? Kok berani gitu ya kira-kira ya? Cerita soal bukit itu masih ada nanti atau ternyata nanti. Oke. Terus habis itu lo pulang ke rumah posko ya. Berarti ini tidurnya di posko. Posko yang sama Pak RT-nya, rumahnya Pak RT. Oh, berarti tidurnya di rumah Pak RT. Iya. Oke. Tidur di sana baru tuh ada gangguan. Yang pertama adalah guling ini apa nih maksudnya? Nah, aku mau bilang pocong kok nggak kelihatan mukanya. Tapi dia melintas. Melintang. Apa nih? Kayak ini pembatas, dia itu kayak di Pembatas tuh apa sih maksudnya? Pembatas ruangan. Jadi ruangannya itu disekat. Disekat. Partisi. Dibagi-bagi gitu, betul. Terus kayak ada semacam sekatnya ya di partisi. Dia itu kayak di atasnya gitu. Oke. Jadi tapi lu tuh nggak tahu bentuknya jelas, cuma karena di sini lu bisa kayak dari ekor mata tuh kayak kelihatan dikit lah ya. Kayak guling gitulah. Oke. Lonjong kayak gitu. Oke. Terus dia jatuh atau apa nih? Nah, itu aku jatuhnya nggak lihat, tiba-tiba dadaku kayak ditekan gitu. Dek gitu. Itu kebangun. Nggak kebangun. Badanku tuh nggak bisa gerak. Napas pun kayak tersengal-sengal gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau gua kan pernah ketindihan nih. Setelah berapa lama tuh akhirnya bisa tuh kontrol lagi. Betul. Itu juga kayak gitu? Betul. Okay, tapi setelah itu kan pasti keringet keluar kan? Iya. Oke, terus udah kebangun, masih berusaha tidur nih di tempat itu. Nah ini posisi kamarnya itu, posisi tidurnya itu di ruangan itu ada orang lain kah? Ada orang lain. Oh, teman-teman satu KKN? Tapi karena laki-laki cuma bertiga. Jadi di kamar itu ya cuma aku sama temanku. 3 orang? Dua, yang satu di keluar tidurnya karena nggak tahu waktu itu dia kenapa. Oke. Berarti berdua ya ini. Tapi nggak sempat cerita lah ya ke temennya. Karena aku mikirnya takutnya kalau aku cerita mereka jadi ikutan takut. Ya oke. Jadi lo diem aja, berusaha tidur kayak bodo amat deh, gue tidur lagi deh. Gitu. Tapi sebelum itu aku keluar dulu buat nenangin kan. Oh iya oke. Masuk lagi, tidur aja deh, bodo amat deh. Ini suasana mungkin jam 12, jam 1 kali. Iya jam 1-an, jam 1:30. Nah pas tidur, tiba-tiba ngerasain bahwa keluar dari badan nih, ya kan? Nggak ngerasa, cuman pas tidur kok aku bangun kok lihat badanku sendiri. Oke. Itu. Oke, karena gue jadi merinding karena si Anissa baru cerita nih kemarin di rumah gue, dia tidur, terus dia bangun, ya kan? Terus dia ngeliat gue pulang dari kerja. Wah seneng ya kamu udah pulang, bla 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 segala macam gitu. Terus abis itu dia kebangun lagi. Oh ternyata tadi cuma mimpi. Gue masuk lagi dari pintu. Kamu udah bangun ya, gini ngobrol-ngobrol. Terus dia bangun lagi. Itu ada 5 kali dia kayak gitu. Mimpi dalam mimpi. Iya tapi sampai 5 kali. Sampai akhirnya dia bangun gara-gara gue telepon. Hah? Iya. Berarti yang adegan masuk kamar itu kayak berputar kayak gitu. Iya, berulang terus. Sampai 5 kali dia bangun, masih mimpi, bangun, masih mimpi, bangun, masih mimpi. Sampai bangunnya gara-gara gue telepon. Makanya gue aneh, karena pas gue nelpon dia ngomongnya ngaco gitu dia. Dia bilang, berapa kali sih pulang gini. Ini mimpi nggak sih? Karena dia tuh masih ngerasa itu mimpi. Sambil nelponan sama gue. Padahal itu yang aslinya, itu chaos banget tuh. Itu persis banget kemarin. Dan terus gue pernah mimpi,
Nyokap gue masuk kamar pas di rumah yang lama. Nyokap gue masuk kamar ngomong sama gue. Tapi itu mimpi. 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 Okay. Begitu gue bangun, nyokap gue masuk kamar ngomong sama gue. Kayak dejavu. Enggak, jadi kayak di mimpi itu Apa yang diomongin sama? apa yang akan terjadi nanti sama. Jadi gue mimpi nih, nyokap gue masuk kamar ngomong sama gue. Terus gue bangun. Oh ya tadi cuman mimpi. Nyokap gue masuk kamar ngomong sama gue. Beneran sama? Beneran sama kayak di mimpi. Bisa kayak gitu ya? Ya itulah misteri. Nah makanya jadi kayaknya yang lo alamin itu apa mimpi yang se-vivid itu ya, senyata itu atau memang keluar dari badan atau gue nggak tahu gitu. Cuman yang jelas lo ngelihat diri lo tidur. Terus aku jalan-jalan. Jalan-jalan di rumah. Di dalam rumah ketemu perempuan. Ketemu perempuan. Nah perempuannya ini nanti di akhir tak jelasin apa. Oh itu ada ceritanya tuh ya. Oke. Nah kita baru sampai situ tadi soalnya. Begitu ketarik kan bangun. Betul. Subuh. Salat subuh. Terus tidur lagi ya? Enggak. Oh enggak gimana? Kalau di sana kan jadi istrinya Pak RT itu dia kan sering jualan makanan ringan kayak kue kayak gitu di pasar. Iya. Nah pas waktu itu pagi itu dia bikinlah di pawon itu di dapur tapi di belakang rumahnya terpisah dengan posko itu. Nah pas bikin itu aku kan tanya dong Bang, maksudnya apa yang tak alami di mimpi tadi itu tak tanyain ke Bu RT. Oke. Nah aku tanya Bu, semalam tuh aku ngimpi gini-gini ketemu sama sosok perempuan di kamar ini, aku bilang gitu kan. Dia ngomong alah nggak ada apa-apa Mas gitu. Nggak sampai situ doang dong, aku masih penasaran dong. Akhirnya aku tanya ke Pak RT. Tanya ke Pak RT. Jawabnya juga sama, walah Mas nggak ada apa-apa gue gitu kan. Nah saat itu kan di rumah itu cuma Pak RT sama Bu RT. Anaknya udah menikah. Ternyata ada satu anak yang dia kerja di Jogja dan 2 minggu sekali baru pulang. Dan dia anaknya seumuran dengan aku. Iya. Dan saat itu karena aku di sana baru beberapa hari, kan belum ketemu. Belum ketemu. Nah, suatu ketika dia pulang nih dari Jogja. Mukanya sama Bang, sama yang di mimpi. Padahal nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Di rumah itu juga nggak ada foto yang di itu nggak? Nggak, aku nggak lihat kalau ada sosok wanita itu. Kaget dong? Iya nggak cuma kaget Bang. Tapi? Walah udah kayak wah, anjir. Iya stres gitu ya? Bahkan aku sempat sakit itu. Gara-gara saking shocknya? Iya gara-gara shock. Tapi apa maksudnya ya? Maksudnya kenapa lo dikasih lihat ada dia di rumah? Nah pas waktu itu kan pas sebut saja namanya Mbak Sri. Ya pas Mbak Sri itu aku ngomong, Mbak kemarin kan ya sama yang tak bilang ke Pak RT dan Bu RT. Ketemu sama sosok ini gitu kan. Mbak Srinya tuh ngomong, oh berarti sampean orang bisa. Oh berarti masnya bisa. Bisa mengerti hal seperti itu. Aku langsung maksudnya mengerti apa gitu kan. Padahal kan aku basicnya orang penakut. Orang penakut. Terus dia ngomong, itu sosok itu yang ngikut sama aku Mas. Tapi kan mukanya sama. Mukanya sama. Kok bisa sosok yang ngikut? Bukannya dia itu? Ya mungkin dia menyerupai kan Bang. Ya kan bisa dong. Iya. Dia ngikut aku. Dia nggak ganggu dan dia mau pergi setelah aku menikah. Katanya seperti itu. Tapi kenapa ada di rumah itu ya? Emang ngejagain dia di sana gitu? Kalau ngejagain harusnya ikut ke Jogja dong. Dia kan kerja di Jogja. Iya. Tapi itu apa? Berarti nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi gue bisa bayangin betapa kagetnya sih. Ya maksudnya belum pernah ketemu di mimpi, sekalinya ketemu kok orangnya benar-benar nyata ada. Dan sama. Iya. Nah sebelumnya lo nggak pernah ada pengalaman apapun? Kalau horor enggak sih Bang. Waktu kecil paling takut mumun. Mumun tuh apa? Mumun hantu yang pocong keluar asap hijau. Hah? Film Mumun, awas ada pocong. Apa sih? Astaga. Apa sih? Itu takutnya panggil itu sih. Oke. Tapi kan waktu kecil Bang, paling itu ya imajinasi kan. Iya. Dan karena tontonan juga. Iya betul. Tapi kok bisa momennya pas di KKN ini, ketika lo dibilang lo punya kebisaan dan lain-lain? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Dan aku baru ngalamin hal aneh, makanya sampai saat ini pun nggak aku tulis di tweet pun karena ya aku takut gitu loh. Oke. Takut apa ya? Karena itu pengalaman pertama Bang. Ini dari tadi ini bunyi-bunyi terus nih, cetak.
Nggak pernah lo biasanya kayak gini. Itu tangan bang. Enggak, bukan itu tadi yang itu. Tak kira tangan gini-gini kan di belakang. Enggak kayak gini. Iya. Yaudah gue gini deh. Nggak apa-apa dong, boleh dong. Nggak apa-apa. Boleh dong. Terus apa? Yang punya rumah kan nggak apa-apa. Iya. Jadi pas apa lagi yang terjadi di situ? Nah setelah itu kan mulailah tuh aku bisa sedikit ngerasa hal aneh. Ah itu sugesti kali. Gara-gara diomongin punya kebisaan terus kayak ih gue ngerasa. Nah mungkin orang kan mikirnya gitu kan. Pernah suatu kejadian gini bang. Jadi aku KKN itu kan di dusun itu ada 2 univ yang berbeda. Nah temanku dari universitas sebelah ini ada yang indigo. Oke. Nah pas aku main ke sana, aku nunggu mereka lagi di dalam kan mau ngajak main. Aku lagi duduk-duduk di depan. Tiba-tiba tuh aku di depan rumah itu kan ada pohon pohon mangga. Pohon mangga. Aku tuh di sana tuh ngerasa kayak ada monyet tapi ukurannya agak lumayan besar. Iya. Nggak seperti normal lah. Nah pas temanku keluar, aku cerita dong. Kok di bawah pohon itu aku ngerasa ngelihat monyet tapi tubuhnya itu agak lebih besar dan lebih tinggi. Nah akhirnya aku dipancing tuh sama si sebut saja namanya Berta. Yang indigo ini. Sama si Berta. Nah sama si Berta itu coba kamu jelasin lagi, maksudnya sosoknya itu gimana. Tak jelasin yang tubuhnya segini, bahkan aku sampai jalan pohon mangganya itu tak pegang. Oh tingginya segini. Dan si indigo itu ngomong, oh ya udah betul. Maksudnya gimana? Beneran itu monyetnya ada. Nggak gimana? Maksudnya monyetnya yang ada tuh siluman atau? Jadi itu sosok yang ngejagain si Berta itu. Oh. Tapi kalau emang itu monyetnya secara fisik beneran ada? Nggak ada kan, fisiknya. Pasti kan orang semua ngelihat kan? Iya. Nah itu nggak ada yang ngelihat? Nggak ada. Cuman kayak aku nggak bisa ngelihat, cuman kayak di visualku tuh kayak gambar gitu loh bang. Maksudnya ada monyet segini, terus tubuhnya segini. Kalau seumpamanya aku cuman kayak semacam halusinasi, aku nggak mungkin dong tiba-tiba datang terus ngetok. Iya. Ukurannya segimana. Dan kok bisa dikonfirmasi sama si Berta juga? Iya, padahal dia belum pernah cerita itu kalau dia ada yang jaga dan sebagainya. Jadi semenjak kejadian itu lo mulai ngerasa kayak, oh kayaknya kok gue ada hal-hal aneh yang bisa aku rasakan gitulah. Iya. Nah, sejak itu aku dipanggil Mbah Dukun sama anak-anak. Anak-anak teman satu KKN manggilin dukun buat lu? Enggak, Jadi dipanggil Mbah Dukun sama anak-anak dusun. Oh disebutnya? Disebut Mbah Dukun. Oh jadi Wahid nih si Mbah Dukun gitu? Betul. Oh gara-gara itu? Gara-gara ada satu kejadian, ada orang kesurupan. Terus? Ini lucu sih bang, lucu. Jadi gimana? Ada dua kejadian. Yang pertama, dia kesurupan, terus nggak sembuh-sembuh. Di pas lagi KKN ya? Pas KKN, yang kesurupannya tepat di belakang posko. Jadi di belakang posko itu ada kayak rumah tapi untuk produksi tempe, skala besar kayak gitulah. Nah itu kesurupan, itu udah dicoba nggak sembuh, nggak sadar. Nah akhirnya aku dicari tuh di posko. Pas waktu itu kan mau berangkat ke musola kan, mau sholat jamaah kan. Mas Wahid, tolongin bentar gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke rumah yang di belakang posko. Orangnya kesurupan kayak bias seperti itulah ya bang. Aku mikir, yakin ya aku suruh nyembuhin. Aku nggak mau dong ngecewain, maksudnya udah dicari ntar nggak bisa kan, yang penting bismillah aja lah, aku bilang gitu kan. Aku inget banget itu bang, tanganku tuh dicengkrem, bener-bener cengkrem. Tunggu. Jadi lo nggak pernah ngeluarin orang kesurupan? Nggak pernah. Tapi lo dipanggil suruh ngeluarin, terus karena lo nggak enak, akhirnya lo coba keluarin. Betul. Lo kenapa nggak ngaku aja sih? Gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak ngerti, tapi lo tetep kayak tenang, saya coba gitu. Ya apa salahnya mencoba kan bang? Ya nggak salah, nggak ada salahnya sih. Emang nggak ada salahnya sih. Aku mikir, wes lah bismillah aja. Ya, terus? Pas aku datang ke sana, aku duduk di samping kan. Tangan langsung diset, cengkrem gini. Sama yang kesurupan? Perempuan tapi cengkremnya kuat banget anjir. Oke. Nah, tangan yang buat nyengkrem itu cuma tak pegang. Aku ngomongnya pakai bahasa Jawa. Wes metuwo, ojo ganggu wong iki.
Udah keluar aja kamu jauh, nggak usah gangguin Orang ini. Tiba-tiba badannya itu kayak keangkat ini loh bang, dadanya itu kayak membusung angkat, kayak mau kayang gini tapi tangannya nggak di belakang. Tiba-tiba back jatuh. Tiba-tiba sembuh bang. Sembuh bang. Ini Liga Inggris kan mau main nih. Apa hubungannya sama Liga Inggris? Siapa tahu si Tio mau taruhan. Enggak gitu. Bang, temenku kan sampai heran loh. Sampai heran beneran. Nggak, gue penasaran lu gimana? Nih udah nih ya. Lu kan nggak tahu apa-apa kan? Lu cuma megang terus lo omongin kan? Jangan ganggu, terus beneran sembuh. Lu gimana? Kayak lu kayak kaget juga atau emang stay cool kayak ya emang saya bisa? Saat itu aku mikirnya karena maghrib. Maghrib kan mungkin udah mau maghrib mungkin ya jinnya mau ikutan sholat. Enggak, tapi elunya gimana? Kan beneran ya kaget lah bang, maksudnya ya enggak, terus orang-orang bilang wah makasih Wahid, itu lo kayak iya makasih iya gitu atau ya formalitas aja ya sama-sama pak. Oh itu berarti emang ini dia emang kayak ngerasa kayak wah kesempatan nih gue nih gitu. Tapi jujur bang, pas waktu itu tiba-tiba badanku tuh kayak orang habis maraton, lemes. Iya lemesnya karena lu nggak nyangka bahwa bisa. Iya mungkin. Itu beneran bisa menurut lo ya? Atau emang kebetulan? Aku nggak tahu itu. Makanya dari kejadian itu makanya disebut Mbah Dukun, padahal astaga itu padahal sebuah kebetulan yang tidak terkonsep sama sekali. Iya. Aku kaget dulu astaga. Itu ibu-ibu udah katanya ada 2 kejadian. Nah, yang kejadian kedua kesurupan lagi. Jadi udah ada portofolio dong, ya, nyembuhin orang kan. Iya, ada sukses story lah. Portofolio kan. Iya, betul. Iya, ada porto bener. Nah, akhirnya sih aku di dusun yang agak bawah nih, temanku yang dusun agak atas. Iya. Nah, pas di balai dusun itu kan ada sinyal tuh bang, ada sinyal, ada telepon tuh. Hit, tolongin ini temanku kesurupan gitu. Jadi dicari dong. Betul. Terus ya boleh deh gope 500. Enggak diduitin tuh ya. Enggak dong, karena kan aku ketua posko kan bang, ketua posko. Enggak mungkin aku meninggalkan acara yang otomatis itu aku di sana yang kayak perwakilan anak-anak kan. Iya. Ya udah aku nggak bisa gitu kan. Waduh ya udah video call aja, sembuh bang. Video call, nyembuhinnya video call. Gimana nih? Nyembuhin orang kesurupan video call. Iya, terus kan, video call aja nih. Terus lo bilang, oke, udah video call. Video call nih ya. Tapi nanti malam. Hah? Malamnya gitu loh, maksudnya itu kan yang telepon abis isya kan. Ya udah malamnya. Tak kirain kan udah sembuh dong. Ternyata masih kesurupan. Lo padahal lo udah ngulur waktu nih ya. Iya, aku mikirnya udahlah nanti sembuh sendiri aku mikirnya gitu kan. Malam aja. Katanya malam masih kesurupan. Video call sama lu. Ngajak video call, di ruqyah via video call sembuh. Lo doain atau? Yes, ya itu tadi. Kayak nyuruh dia pergi aja gitu. Ya, kayak tadi di awal aku nggak tahu apa-apa. Bismillah gitu. Tapi kan dia tuh kesurupan dari sore, dari sebelum isya. Sebenarnya dia kesurupan juga apes. Jadi temennya yang mangkas pohon banggal itu pohon ketela, singkong, yang penunggunya itu nggak terima. Kalau nggak salah itu penunggu pohon, malah dia nggak nyerang yang mangkas, malah nyurup yang lain. Yang temennya itu. Ya kasihan aja, maksudnya dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kesurupan dari habis asar sampai hampir jam 11 malam loh bang. Ya tapi berarti kalau video call sama lo dan dia sembuh, padahal sebelumnya itu dari asar sampai nggak sembuh. Habis isya itu nggak sembuh, berarti emang gara-gara lo dia sembuh dong? Nggak bisa. Mungkin dia mungkin saat itu video call sama orang banyak, nggak cuma sama aku kan nggak tahu. Ya kan? Ya tapi itu makin mengukuhkan kalau lo dukun kan? Enggak dong. Loh iya dong, kan udah 2 kali. Kebetulan semua dong. Iya masa kebetulan 2 kali. Ya udah terus. Nah setelah itu kejadian pas aku main ke rumah. Aneh banget nih cerita. Terus ya main ke rumah si itu apa namanya Mbah Dukuh. Jadi itu mantan dukuh. Dukuh itu apa? Dukuh itu kepala dusun. Oke. Nah mantan kepala dusun. Terus
kan itu rumahnya joglo bang, joglo tua kayak gitu. Dan makanya joglo kayu kayak gitu. Nah barulah belakang rumah yang dipakai. Itu aku bertuju ke sana karena satu posko itu 7 orang, 3 cowok, 4 cewek ke sana. Terus aku di sana tuh penasaran kok. Kayak kejadian di awal. Aku kayak tiba-tiba pengen ke bukit, itu kejadian lagi di rumah mbah itu. Oke, akhirnya aku nyari alasan dong supaya aku bisa masuk. Aku izin ke kamar mandi. Pas aku masuk, ternyata bener yang aku pengen masuk itu bener-bener sebuah ruangan kayak kotak kecil kayak gitu. Terus aku masuk ke kamar mandi, keluar, balik lagi ke bareng teman-teman yang lain. Akhirnya aku tanya dong, maksudnya Mbah, maaf sebelumnya mau tanya gitu kan. Itu yang kamar yang ada di pojok sebelah barat itu dulunya tempat apa ya Mbah? Tempat apa Mas gitu? Itu yang depan kamar mandi Mbah, depan kamar mandi samping rumah apa? Samping rumah makan, samping ruang makan. Terus mana sih Mas gitu kan? Masih nggak mau ngaku saat itu. Ini posisinya udah masuk apa belum nih? Udah masuk. Itu malam itu posisi Bang, itu malam. Tapi kosong kan? Gimana? Ruangan yang lo masuk ini kosong kan? Itu aku nggak masuk ke ruangan. Oh belum masuk? Cuma di luar. Oke. Terus? Nah, akhirnya tak pepet sampailah akhirnya pas waktu aku mau pulang. Pas teman-teman udah mulai jalan, si Mbah Dukuh ini cerita kalau semuanya kamar itu dulunya kayak jadi tempat semedi gitu loh Bang. Jadi kalau orang Jawa itu kan dulu pasti kayak tempat-tempat itu dikhususkan kan. Semedi sama naruh-naruh benda ajimat atau pusaka-pusaka. Nah itu tempat itu. Terus aku mikir, apa jangan-jangan kejadian yang pertama pas aku datang ke bukit belakang itu ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau-bau dengan jimat atau mungkin pusaka. Akhirnya aku tanya ke salah satu orang yang bisa dibilang dituakan ya Bang ya. Namanya Mbah Daun. Nah aku tanya sama Mbah Daun, Mbah kemarin pas waktu aku awal kesini tuh kok aku tertarik banget ke bukit itu gitu kan. Terus bukit mana Mas gitu. Itu lomba yang pas di atas ini naik sebelum pertigaan aku bilang gitu. Jadi bukitnya itu banyak gitu loh Bang. Dan di situ tuh ada kayak kalau orang Jawa bilangnya tempuran. Tempuran itu kayak pertigaan tapi jalur air. Jadi jalur air dari sini kayak bertemu di situ gitu loh. Terus Mbah Daun tuh cerita kalau mitosnya dulu ada sebuah cerita di sana kalau orang mandiin sapi di situ dalam kondisi bunting nanti pasti keguguran. Dan mitosnya di bukit itu ada emasnya dan itu udah coba dicari sama orang-orang tetap nggak bisa narik emas itu, emas gaib mungkin ya. Nah itu ternyata cerita bukitnya seperti itu. Padahal itu kan pada awal-awal aku KKN dong, aku belum dengar cerita apapun soal desa itu kan. Aku mikirnya kok bisa gini gitu loh, maksudnya teka-tekinya kok gini banget gitu loh. Tapi yang paling kaget ya itu tadi sih, yang si sosok perempuan yang ada di dalam kamar itu kok sama anaknya Pak RT. Oke, berarti emang agak ini ya, agak ngacak gitu ya. Kayak pertama kenapa lu tiba-tiba punya dorongan buat ke tempat seperti bukit. Betul. Tapi ternyata dengan dorongan yang sama itu juga lo rasain pas di rumah siapa tadi ya? Mbah Dukuh itu. Tapi ternyata dua-duanya punya sejarah jadi tempat kayak semacam persembahan atau ya mungkin orang dulu kan Bang ya. Mencari sesuatu. Kayak tempat semedi lah. Mungkin. Kenapa lo tertarik ke sana juga nggak tahu ya? Nggak tahu, nggak bisa tak jelasin karena karena nggak ada alasan yang rasional buat itu ya. Kayak semuanya kayak tiba-tiba aja gitu loh. Pas aku di dalam itu kan wah pengen keluar, begitu keluar itu kayak tiba-tiba langsung kok aku pengen kesana ya gitu. Nggak sempat lihat dalamnya ya? Nggak sempat. Oke, terus yang iya maksudnya ini kayak berbagai macam fragmen cerita-cerita aneh, maksudnya kayak hal-hal janggal yang lo alamin gitu. Betul, dan
Tadi di awal kan Bang Radi tanya kan soal desa itu gimana. Iya. Ternyata desa itu dulu sempat ada kisah, ada maling nih Bang. Ada maling, dan maling di dusunku itu. Dia nggak bisa keluar sampai pagi. Jadi dia datang dari sisi utara, dia nyuri, terus dia kabur ke sisi selatan, dia datang lagi dari sisi timur ke barat. Oh, ngacak-ngacak gitu dia. Tapi dia itu masuk ke dusunku terus gitu loh, kayak diputer-puterin sampai pagi dan ketangkep. Wah. Itu dusun itu. Mungkin ya untuk apa orang-orang Gunung Kidul bakal tahu sih maksudnya di yang aku KKN itu di daerah mana. Itu aku cuma ya aku bisa bilang itu nggak terlalu menakutkan sih. Tapi yang cukup bikin kaget itu yang kok bisa nyembuhin orang kesurupan. Iya. Karena lo nggak punya kemampuan itu sebelumnya. Nggak bisa, nggak. Oke, ini 2019 kan? 2019, bulan Juli. Berarti udah 3 tahun. Agustus. Setelah itu ada apa di hidup lo? Nah, semenjak itu kan sempat tak bilang tadi di awal kalau aku tuh penakut. Setelah itu aku jadi berubah drastis. Jadi nggak takut lagi, nggak penakut. Tapi nggak pernah ngalamin apapun lagi? Nah, ngalaminnya itu, jadi setelah aku KKN kan Bang, aku jadi mikir, wah aku aja ngalamin hal horor. Terus aku tanya-tanya dong, secara anaknya Pak Diko juga kan, dia sepupu? KKN juga, aku tanya sama dia. Dia juga cerita kalau rumah yang dia tempati dulu itu adalah rumah yang kosong 20 tahun. Akhirnya aku tulis tuh jadi tweet yang KKN Klaten. Kenapa nggak cerita lo yang... Nggak berani Bang. Oh karena itu takut. Ini baru pertama kali aku ngomong di sini. Di tweet pun nggak pernah belum aku pernah tulis sama sekali. Iya. Ya takutnya nanti malah jadi konyol kan, apalagi yang itu tadi pas bagian nyembuhin orang video call. Jujur emang konyol sih. Iya, alhamdulillah. Pradugaku benar. Apa? Pradugaku benar. Iya emang. Tapi itu menarik banget ya pengalaman lo ya. Jadi apa namanya? Berarti sekarang udah lulus ya? Udah lulus dan sekarang aktif nulis. Aktif nulis. Di mana aja? Kalau nulis sih di Twitter aja kah atau ada di tempat Twitter, lain? Di Twitter. Hanya di Twitter. Terus sama ada di Karya Karsa. Di Karya Karsa juga. Handlernya apa di Twitter? Username-nya? Oh, Wahid Nur Rohim. Wahid Nur Rohim. Nur Rohim itu sering nulis di situ juga. Oke, di Karya Karsa juga sama. Sama. Ya? Sama tadi juga ini ya, mau yang digagas tadi kan udah dikasih lihat juga. Betul. Karena buku pertama gue di Gagas Media. Iya. Terbit April 2005. Tadi kan lo bilang Kambing Jantan. Ya lo kan baca kan Kambing katanya Jantan. pas SD kan. Itu di Perpus SD sih Bang. Perpus SD, ya makasih ya udah makin jelasin. Maaf ya Bang. Gitu. Maaf. Ini bukan cerita tadi kan? Iya bukan. Oke, ini cerita bulan Januari 2022. Oh baru dong? Baru banget. Oh pengalaman siapa ini? Pengalaman temanku yang kenal di Twitter. Oh gitu, yang tadi lo cerita juga ya? Yang Sam itu tadi. Si Sam. Yang KKN di Lampung. Terbit kapan ini? Bulan depan. Oh bulan depan, bulan Juli ya? Oke. Ya thank you Wahid udah main kesini. Sukses buat semuanya dan terutama buat bukunya juga. Thank you semua.